Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah berada pada situasi di mana hati merasa berat untuk membangunkan anak yang sedang tertidur pulas, apalagi di waktu sholat subuh. Kita khawatir mengganggu tidurnya atau merasa bahwa anak masih terlalu kecil untuk dibebani kewajiban ibadah. Namun dalam Islam, pendidikan sholat tidak dimulai saat anak telah dewasa, tapi sejak mereka masih kecil, saat hati mereka masih lembut dan mudah dibentuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini bukan berarti kita langsung bersikap keras, tapi menunjukkan pentingnya membentuk kebiasaan sejak dini. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengajarkan, membiasakan, dan menanamkan rasa cinta anak terhadap sholat. Ada sebuah kisah menarik dari seorang syekh yang suatu hari ditanya oleh seorang ibu. Syekh, saya merasa kasihan membangunkan anak saya untuk sholat subuh. Dia masih kecil dan tidurnya sangat nyenyak. Sang syekh tidak langsung menyalahkan, tapi malah bertanya, kalau suatu pagi terjadi kebakaran di rumah dan anak ibu tertidur sangat pulas, apa yang akan ibu lakukan? Ibu itu menjawab, tentu saya akan membangunkannya. Bahkan jika perlu, saya seret keluar rumah supaya selamat dari bahaya. Syekh itu pun tersenyum dan berkata lembut, kalau begitu, bangunkanlah anak ibu untuk sholat subuh seperti ibu menyelamatkannya dari kebakaran. Karena bahaya meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada api dunia. Sahabat beriman, kisah ini menyentuh hati kita semua. Ia mengingatkan bahwa cinta kepada anak bukan hanya tentang memberikan kenyamanan, tapi juga membimbing mereka menuju keselamatan yang abadi. Salat adalah tiang agama.
Ia adalah hubungan langsung antara hamba dan penciptanya. Maka ketika kita mengajak anak untuk bangun subuh, sesungguhnya kita sedang membuka pintu keberkahan dalam hidup mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa menjaga anak-anak dari kelalaian ibadah termasuk sholat adalah bagian dari kasih sayang dan tanggung jawab orang tua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendidik anak memang tidak selalu mudah, tapi dengan kesabaran, ketelatenan, dan keteguhan, insya Allah semua upaya kita akan berbuah manis. Bangunkan anak dengan kelembutan, sentuh hatinya dengan kasih sayang. Jadikan momen bangun subuh sebagai bagian dari kedekatan spiritual dalam keluarga. Jika hari ini mereka belum bisa bangun sendiri, teruslah dampingi. Suatu saat mereka akan terbiasa, dan lebih dari itu, mereka akan memahami mengapa sholat subuh itu penting. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dalam membina keluarga yang taat, anak-anak yang soleh dan solehah, dan generasi yang kuat dalam akidah dan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.